Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali bersama saya tentunya ya. Nah, semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Jangan lupa juga isi absennya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 2 selalu berhemat energi, kelas 4 subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 5. Mari kita belajar dengan semangat. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nah, anak-anak, apakah kalian mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Sebenarnya banyak sekali jenis makanan yang terbuat dari singkong. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan beberapa jenis makanan yang terbuat dari singkong. Yang pertama ada singkong rebus. Nah, singkong rebus adalah singkong yang disajikan dengan cara direbus dengan air. Untuk pembuatannya, pertama-tama singkong dikupas terlebih dahulu, kemudian direbus sampai matang. Yang kedua ada keripik singkong. Nah, cara pembuatannya dengan cara singkong itu dipotong-potong tipis, kemudian digoreng dan diberi bumbu penyedap. Yang ketiga ada getuk. Pada tahu kan getuk? Ya pada tahu lah ya pasti. Nah, kalau getuk ini dibuat dari singkong rebus yang dihaluskan, kemudian diberi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Jadi direbus terlebih dahulu baru dihaluskan, jadilah getuk ya. Yang keempat ada singkong crispy. Nah, singkong crispy ini adalah singkong goreng yang diolah dengan cara modern atau bisa disebut singkong kekinian ya. Dan yang terakhir ada singkong goreng. Nah, singkong goreng ini dibuat dengan cara menggoreng singkong dengan ditambah bumbu penyedap. Ya, jadi ternyata banyak sekali jenis makanan yang terbuat dari singkong. Jadi singkong ini banyak manfaatnya ya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang singkong, mari kita baca teks berikut ya. Jadi, Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Jadi di dalamnya terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Jadi ternyata singkong ini selain murah, banyak manfaatnya juga ya. Seperti yang tadi sudah kita bacakan ya, ada protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, dan sebagainya. Jadi udah murah, menyehatkan lagi ya. Jadi umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Jadi ternyata singkong ini karena kaya akan karbohidrat bisa menggantikan nasi. Jadi meskipun tidak makan nasi, kita bisa menggantikannya dengan memakan singkong. Nah, di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya seperti yang sudah kita bahas tadi ya, keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong disebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat.
mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Jadi singkong ini selain bisa menggantikan bahan baku makanan kita sehari-hari, singkong juga bisa menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Tuh kan, banyak sekali manfaatnya. Oke, untuk selanjutnya silahkan buka buku siswa halaman 125. Di sana ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh mengenai pernyataan yang barusan saya sebutkan. Misalnya saya menjawab setuju. Kenapa? Alasannya karena singkong itu selain murah, banyak sekali vitamin dan manfaatnya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, singkong itu mengandung protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan lain-lain. Jadi silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut beserta penjelasannya ya. Ingat penjelasannya, oke? Jadi selain bisa dijadikan sebagai makanan, singkong juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Nah, caranya cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah yang pertama, bakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Jadi ternyata banyak sekali sumber bioetanol yang terdapat di Indonesia. Bukan hanya singkong saja ya, tapi banyak sekali seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Ada ubi jalar, ada tebu, ada jagung, dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang ayo menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda menggunakan not angka. Saya contohkan ya. Mi mi do sol do mi, mi 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 sol fa mi re, re 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 si sol si re, re 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 fa mi re do, mi 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 do sol do mi, mi 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 sol fa mi re, re 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 si sol si re, re 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 fa mi re do. Untuk sekarang silahkan kalian menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda menggunakan not-not angka seperti yang sudah saya contohkan barusan ya. Selanjutnya, wawancarai orang tuamu untuk mencari tahu cara membuat salah satu makanan dari singkong. Tulis jawabanmu pada kolom berikut. Jadi kalian wawancarai orang tuamu salah satu jenis makanan yang terbuat dari singkong. Misal seperti tadi membuat getuk ya. Nah, kalian tanyakan kepada orang tuamu bagaimana cara pembuatannya. Kemudian apa saja bahan-bahan yang diperlukannya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Wilda Saputri kelas 4A. Saya akan menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda dengan not angka. Mi mi do sol do mi sol fa mi re sil sol si re fa mi re do mi do sol do mi sol fa mi re si sol si re fa mi re do. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.